Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Ibrani Channel bersama saya Gita Safitri. Halo Sobat Hukum. Di tengah dinamika hukum yang terus berubah, Ibrani Channel hadir memberi panduan pasti. Selamat datang di ruang diskusi hukum yang berkelas dan solutif. Sini sudah bersama dengan Bapak Ibrani, Direktur Kantor Hukum Ibrani and Partner Law Firm. Apa kabar Bapak? Kabar baik, alhamdulillah. Sebelumnya minal aidin wal faizin, mohon maaf Ya, lahir dan sama-sama. Maaf batin. lahir batin, ya. Kali ini kita akan kupas tuntas isu-isu hukum terkini. Dari yang sederhana sampai yang kompleks. Stay tune bersama Ibrani Channel. Apa nih Bapak sekarang pasca Lebaran tentang isu-isu yang beredar saat ini? Ya, jadi pasca Lebaran ini ada beberapa isu nasional yang menjadi perhatian publik ya. Jadi Ibrani dan melihat setidak-tidaknya ada 3 isu nasional. Yaitu pertama terkait dengan bertemunya Presiden Prabowo Subianto dengan mantan presiden kita Ibu Megawati Soekarno. Yes. Yang dimana di satu sisi ada dari masyarakat menyampaikan suatu simpatik, tapi di sisi lain juga ada yang tidak menginginkan itu terjadi. Kedua, tentang undang-undang TNI yang sempat mengalami demonstrasi dari mahasiswa, dan terakhir itu tentang RUU KUHP yang sekarang sedang diproses di DPR. Ya, Tiga ini akan kita bicarakan. Bagaimana ini Pak dengan isu-isu dari 3 isu tersebut? Ya. Pertama kita bahas dulu tentang pertemunya Presiden Prabowo Subianto dengan mantan Presiden Megawati Soekarno. Sebagai seorang yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, tentu kita menyambut baik ya, pertemuan itu, karena apapun juga itulah yang disebut dengan bersatunya tali silaturahmi antara para pemimpin bangsa. Jadi ini mudah-mudahan menjadi suatu pertanda baik bahwa dari pemerintahan Prabowo Subianto itu inginkan terjadinya suasana yang kondusif di dalam pemerintahannya, tidak terlalu banyak pertikaian-pertikaian yang justru itu akan menguras energi, menguras biaya, sehingga potensi energi positif yang ada pada bangsa ini bisa dicurahkan atau ditumpahkan kepada hal-hal yang bersifat positif, yang bersifat kepada pembangunan. Saya tentu memberikan apresiasi kepada Pak Prabowo Subianto dan juga tentunya Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai seorang ibu bangsa yang kita sudah tahu kaliber beliau ya, yang dedikasinya yang cukup teguh kepada konstitusional. Nah, jadi ini adalah merupakan suatu langkah awal yang baik di dalam pasca Lebaran ini. Dan kita berharap bahwa pertemuan ini kemudian akan berlanjut kepada konsep ke depan daripada pembangunan bangsa ini. Apa yang menjadi gagasan daripada Pak Prabowo Subianto supaya pemerintahan itu berorientasi kepada rakyat. Kita mencatat ada beberapa suatu kebijakan yang telah diambil oleh pemerintahan Prabowo, yaitu diantaranya yang terkait dengan masalah kepentingan petani. Pak Prabowo berani untuk memangkas distribusi pupuk yang tadinya itu adalah dikelola oleh para distributor di setiap daerah. Itu sekarang itu langsung kepada kelompok tani. Nah, ini tentu menggembirakan daripada para petani karena dipangkas lah. Sehingga harapannya adalah bahwa para petani yang dibutuhkan itu adalah memang pupuk, obat-obatan tanaman. Nah, jadi memang sekarang ini bagi petani kita itu, saya sudah melakukan suatu survei. Dari 10 petani, hanya 1 petani yang untung, 9 itu rugi. Ya, kenapa? Karena pupuknya mahal, pupuknya jarang ditemukan, ya, dan masuk juga pengobatan. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan mengambil kebijakannya, mungkin barangkali beliau juga katakan bahwa itu mungkin menjadi keberatan juga daripada distributor-distributor. Tetapi bagi petani memang itu yang ditunggu. Yang mudah-mudahan gebrakan ini akan memberikan suatu suatu energi
yang positif bagi petani, dan mudah-mudahan dalam 1 tahun ke depan kita akan melihat hasil yang baik kepada petaninya. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu dong buat Bapak Ibrani. Sangat bijaksana sekali. Ya. Kemudian terkait dengan masalah yang kemarin juga sempat rame-rame dengan undang-undang TNI. Ya. Yang Jadi tentu ramai sekali ya. Ya, jadi itu sebagai praktisi hukum, itu yang namanya proses itu selalu aja ada pro dan kontra. Ya. Tapi apapun juga, kan sekarang ini undang-undang TNI itu sudah disahkan. Nah, dia sudah berlaku sebagai hukum yang positif. Ya. Jadi kalau ada yang merasa keberatan atau tidak pas, ya masih ada wadahnya, yaitu melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Tetapi sebagai saran dari saya sebagai seorang praktisi hukum adalah, ayo kita lihat dulu, kita coba dulu jalani. Nah, di mana nanti yang ada ketemu yang tidak benar, baru kita akan melakukan koreksi. Nah, jadi supaya kita belajar untuk menjadi orang yang bijak. Kemudian yang menjadi perhatian kita juga adalah adanya pembahasan oleh DPR sekarang ini rancangan undang-undang tentang kitab undang-undang hukum acara pidana. Ini penting karena di sini akan berperan para penegak hukum. Bagaimana polisi bekerja, bagaimana jaksa penuntut umum bekerja, bagaimana pengadilan bekerja, bagaimana advokat bekerja di dalam rangka untuk menegakkan hukum pidana. Hukum pidana itu sebagaimana kita tahu dia adalah merupakan suatu ultimum remedium, senjata terakhir, senjata pemungkas. Tapi hukum pidana itu penting juga. Kenapa? Kalau tidak ada suatu ancaman yang begitu keras, rata-rata kecenderungan daripada masyarakat itu adalah melalaikan, menganggap enteng daripada hukum itu. Tapi ketika diancam dengan hukum pidana, baru dia berpikir. Nah, tetapi dalam KUHP sekarang ini kita memberikan apresiasi juga karena diberikan suatu ruang yang namanya restoratif justice. Nah, jadi kalau sesuatu itu sudah diselesaikan secara yang ruginya telah diganti ruginya, yang terlukanya sudah diobatin, kalau itu terjadi perkelahian segala macam, itu diprioritaskan untuk selesai di antara para pelaku ataupun korban sehingga tidak perlu ke pengadilan. Nah, ini merupakan suatu terobosan daripada DPR kita, dan mudah-mudahan kita jangan terlalu banyak waktu kita habis terbuang untuk berperkara. Oleh karena itu sistem yang kita buat itu haruslah mengarah kepada kesadaran daripada masyarakat kita untuk berlaku jujur, untuk berlaku baik, untuk saling menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Sehingga kalau bukan orang tidak boleh kaya, silakan kaya, tapi Anda harus bekerja yang baik, bekerja yang benar, bekerja yang berkualitas. Apakah Anda sebagai pedagang? Ya, kalau pedagang bagaimana berdagang yang baik supaya apa yang didagangkannya itu laku keras. Sebagai petani bagaimana pertaniannya itu untung, jangan sampai lebih banyak biaya pupuk daripada hasil panen. Begitu juga sebagai pegawai negeri, bagaimana pegawai negeri itu melayani. Karena hidup itu adalah pilihan. Ketika kita sudah mencanangkan diri sebagai seorang pegawai negeri, jangan berpikir sebagai pengusaha. Karena pegawai negeri itu adalah sebagai pelayan pabrik. Nah, dedikasikanlah diri kita kepada porsi masing-masing, karena apa yang menjadi fungsi kita itu kita yang pilih. Kita mau jadi petani, kita mau jadi nelayan, kita mau jadi pegawai negeri, mau jadi tentara, mau jadi pengacara, mau jadi jaksa, mau jadi hakim, mau jadi apapun. Tapi ketika pilihan itu sudah dijatuhkan, maka jadilah diri Anda sendiri. Jangan lagi iri, katakanlah polisi iri dengan jaksa, jaksa iri dengan hakim, tidak boleh. Ya kan masing-masing itu sebagaimana juga jari ini, masing-masing punya fungsi. Fungsi jempol bagaimana, fungsi telunjuk bagaimana, dari tengah bagaimana, dari manis bagaimana, dari kelingking bagaimana. Nah, inilah yang mungkin kita harapkan pasca lebaran ini kita supaya bangsa ini maju. Bangsa ini harus melihat ke depan. Yang lalu biarlah berlalu. Ya kan, ada pepatah di Minangkabau itu mengatakan bahwa kapal lalu kiambang bertaut. Nah, jadi sudah selesai, pemilu sudah selesai, pilkada sudah selesai. Sekarang mari kita membangun bangsa ini dengan dedikasi yang baik untuk tujuan yang lebih baik. Demikian. Luar biasa sekali dengan Bapak Ibrani. Demikian perbincangan singkat bersama Bapak Ibrani. Sebelum kami tutup, jangan lupa subscribe, like, and share mendukung program kita ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oke.